Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel aku bersama aku Eka. Oke, dalam video kali ini aku mau share informasi yang penting banget ya. Jadi teman-teman sebelum mengerjakan soal, sebelum teman-teman latihan, teman-teman harus pahami dulu apa sih rincian materi yang dikeluarkan atau yang diberikan dalam tes SKD maupun SKB. Nah, untuk tes SKD ini kan meliputi 3 ya, yaitu TWK, TIU, dan TKP. Nah, ini aku mau share nih kisian rincian materinya. Jadi teman-teman gak usah bingung belajarnya mau mulai dari mana gitu ya. Nanti kalau kita udah lihat rincian materinya, teman-teman bisa tuh atur jadwal. Untuk yang hari ini kita mau belajar tentang materi ini, yang SKD gitu ya. Kemudian TU seperti apa. Nah, jadi udah nggak bingung lagi ya. Memang yang pertama kita harus tahu dulu rincian materinya gitu ya teman-teman. Pahami dengan teliti dan simak baik-baik untuk materinya supaya teman-teman nggak bingung nantinya ketika mau latihan soal untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik tanda loncengnya yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat info video terbaru dari aku. Karena apa? Karena videonya akan beruntun dan berkaitan teman-teman. Jadi sekarang akan saya berikan video tentang kisi materinya, selanjutnya akan ada latihan soal-soal. Jadi jangan lewatkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like dan share, dan ketika ada pertanyaan boleh ya di link kolom komentar ya. Teman-teman yang mau ikut grup boleh banget di Telegram, ada di link deskripsi, ataupun follow Instagram dan Facebook saya. Oke teman-teman, kita simak video ini dan perhatikan baik-baik ya supaya teman-teman gak gagal informasinya. Ya oke teman-teman, jadi untuk rincian materinya ini saya ambil dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan CPNS tahun 2019. Nah, jadi untuk yang formasi tahun 2019 dengan yang 2018 itu tidak jauh berbeda ya untuk rincian materinya. Nah, sehingga yang tahun 2019 ini bisa dijadikan acuan untuk teman-teman belajar mempersiapkan di CPNS tahun 2021. Nah, jadi teman-teman simak terus videonya ya. Simak baik-baik supaya teman-teman bisa memahami dengan mudah dan belajar juga dengan mudah untuk persiapan tes CPNS 2021 sehingga teman-teman nantinya bisa lulus. Oke, kita simak video ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, jadi dalam materi SKD itu kan meliputi TWK, TIU, dan TKP. Nah, yang pertama adalah TWK nih teman-teman. Jadi apa sih materi dari TWK ini? Nah, tes wawasan kebangsaan yaitu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan A. Nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, jadi tes TWK ini materinya meliputi yang pertama adalah sikap nasionalisme ya, terkait dengan nasionalisme untuk mewujudkan kepentingan nasional dan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi nanti materi atau soal yang akan diberikan terkait dengan sikap nasionalisme kita ya, seperti apa kita untuk Indonesia gitu ya teman-teman. Tentunya nanti akan dibuatkan studi kasus gitu ya tentang nasionalisme ini untuk tipe soalnya seperti itu. Oke, yang pertama tadi udah nasionalisme, yang kedua adalah integritas ya, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Kejujuran, ketangguhan, dan kewibawaan itu menjadi satu kesatuan. Nah, jadi dalam soalnya nanti akan ada tentang integritas ya, seperti apa, apakah kita memiliki integritas atau tidak ya, gitu ya teman-teman. Jadi nanti ada beberapa tipe soal ya dalam tes TWK. Tadi yang pertama nasionalisme, yang kedua integritas, dan yang ketiga yang C adalah bela negara.
dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, jadi tipe-tipe atau kriteria materi ini itu nanti akan disampaikan melalui studi kasus teman-teman. Studi kasus tuh misalnya cerita ya, cerita yang meliputi sikap 3 ini. Nah, nanti kita akan ada pilihan ganda. Contohnya misalnya di integritas ya, mana sih sikap yang menunjukkan integritas. Nah, jadi teman-teman harus pahami integritas ini meliputi apa ya, tadi kejujuran, ketangguhan, dan kewibawaan. Terus kemudian misalnya yang di bela negara. Nah, bela negara ini kan kita harus berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, itu ditunjukkan dalam suatu sikap. Nah, tipe soalnya seperti itu. Jadi teman-teman harus pahami dulu kriterianya atau kisi-kisi materinya sehingga teman-teman tahu nih, oh kalau TWK nanti soalnya seperti ini. Jadi yang harus saya jawab yang ini. Gitu ya teman-teman, mudah kan untuk memahaminya? Silakan dipahami baik-baik. Ya, selanjutnya nih yang D itu adalah tentang pilar negara. Nah, ini juga banyak muncul teman-teman, tipe soal tentang pilar negara. Jadi udah paham ya teman-teman kisi-kisi soalnya, jadi nggak usah bingung lagi. Nah, pilar negara ini dengan tujuan apa? Yaitu mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi soal-soal tentang pilar negara juga banyak. Jadi teman-teman harus pahami nih intinya. Intinya apa? Nah, kita ini dituntut untuk mampu membentuk karakter ya melalui dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, soal tentang pengamalan nilai Pancasila yang ditunjukkan dalam sikap atau perilaku nih banyak banget keluar teman-teman. Nah, jadi kan teman-teman udah tahu nih tipe soalnya, oh ini berarti tentang pilar negara ya, terkait dengan pengamalan Pancasila. Oh, ini tentang Bhinneka Tunggal Ika. Oh, ini juga pilar negara. Nah, jadi kalau kita udah tahu materi kisi-kisinya akan lebih mudah untuk memahami. Nah, ketika kita sudah tahu ini, maka kita akan tahu tujuannya. Oh, yang diminta untuk kita adalah menjawab adalah ini ya, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami poin-poinnya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman, ini terkait dengan bahasa Indonesia ya. Untuk rincian materinya, tujuannya adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi untuk soalnya nanti teman-teman akan dibuatkan studi kasus untuk mengimplementasikan perilaku terkait dengan bahasa ya. Seperti apa sikap kita, seperti apa bahasa yang harus digunakan untuk dapat berkehidupan di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi udah tahu ya teman-teman poinnya ya, sikap nasionalisme, bela negara, kemudian bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih kriteria soalnya. Nah, tinggal nanti latihan soalnya, jadi udah nggak bingung lagi untuk tes TWK-nya ya. Sebenarnya mudah teman-teman, kalau kita udah pahami materinya ini, untuk latihan soalnya kita lebih mudah dan menjawabnya juga lebih mudah karena kita sudah tahu rinciannya. Terkadang hal ini yang suka dilupakan, kita tidak pahami lagi, kita asal belajar, tahu-taunya nanti nggak keluar. Nah, itu ya teman-teman yang harus diperhatikan untuk kita semua ketika belajar soal tes CPNS. Oke, yang kedua untuk materi SKD itu adalah tes intelijensia umum. Nah, ini apa saja sih dalam tes TIU ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah kemampuan verbal. Nah, kemampuan verbal ini meliputi 1. Analogi ya, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, jadi ini adalah meliputi kemampuan verbal ya teman-teman, yaitu tes analogi. Ini banyak banget contoh soal tentang ini. Jadi teman-teman ketika mau belajar tes CPNS tinggal oh iya, untuk yang TIU materinya adalah tentang kemampuan verbal. Jadi udah tahu, jadi langsung oh saya mau belajar analogi terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Jadi perbandingan konsep kata gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu, pahami, siapkan untuk latihan soalnya. Oke, yang kedua adalah silogisme.
Silogisme ini dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, jadi ada dua pernyataan, nanti kesimpulannya seperti apa, itu silogisme. Kemudian yang ketiga adalah analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi tidak jauh berbeda, nanti akan ada kesimpulan yang ditentukan gitu ya dari pernyataan soalnya gitu ya. Jadi teman-teman ini udah banyak kalau contoh tentang silogisme, analitis gitu ya, teman-teman bisa cari soal-soalnya. Nanti juga akan saya berikan teman-teman soalnya, jadi saya akan berikan bertahap supaya semuanya terkait dengan rincian materinya dapat ya gitu teman-teman. Jadi ikutin terus video saya. Nah, selanjutnya untuk ini adalah yang B, kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik ini meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi ada beberapa poin ya untuk yang numerik. Pertama adalah berhitung. Yang kedua adalah deret angka. Ini banyak banget nih keluar nih deret angka ya. Ya ada yang sederhana soalnya, ada yang sedikit rumit gitu ya, tapi deret angka ini pasti keluar. Deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka. Ini pasti keluar teman-teman ya. Kemudian perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan ada juga soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, itu kisi-kisi materinya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik ya untuk tes TIU ini yang saya sampaikan. Jadi bisa dicatat kalau perlu dicatat supaya teman-teman belajarnya lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah dalam tes TIU yaitu kemampuan figural. Nah, kemampuan figural ini adalah meliputi yang pertama analogi ya, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Ya, figural ini adalah tentang soal gambar ya, teman-teman, yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Yang kedua, ketidaksamaan. Jadi teman-teman nanti cari mana sih yang tidak sama ya dalam gambar tersebut. Ini adalah tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, yang ketiga adalah serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Nah, jadi dalam kemampuan figural atau tes gambar ini ada beberapa kriteria dalam soal tersebut. Jadi teman-teman nanti tinggal pahami ya, apakah itu masuk analogi atau ketidaksamaan gambar atau tentang serial gitu ya. Jadi kalau udah tahu kisi-kisi materinya, teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Oke, setelah kita menyelesaikan tes SKD, tadi ada TU dan TWK, sekarang kita lanjut ke tes TKP ya. Jadi apa saja sih kriteria dalam tes TKP ini? Yang pertama itu adalah pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, jadi dalam kriteria soalnya itu nanti akan ada beberapa pilihan. Jadi kita harus memilih mana sih yang tipenya jawabannya memberikan pelayanan publik yang terbaik gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus pahami isi dari materi TKP ini. Yang kedua adalah jejaring kerja. Ini banyak banget keluar ya, teman-teman. Dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan kerjasama, berbagai informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi seperti apa sih sikap kita dalam pekerjaan? Apakah kita bisa bekerja sama dengan orang lain atau tidak gitu ya? Karena kita dituntut untuk bekerja secara kelompok ya, tidak hanya individu saja. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, yaitu terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, jadi nanti akan ada beberapa pilihan ya, pilihan ganda tentunya. Mana sih sikap kita yang mencerminkan gitu ya, mencerminkan jejaring kerja, mencerminkan sosial budaya, mencerminkan pelayanan publik. Jadi teman-teman kalau sudah tahu rincian materinya, poinnya di mana, teman-teman akan mudah sekali menjawab gitu ya. Jadi nggak usah bingung, sebenarnya nggak terlalu sulit gitu ya. Yang sulit adalah kita ketika memahaminya tidak
tidak mudah memahami. Nah, itu mungkin yang sulit untuk kita menjawab soalnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ya, yaitu terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, jadi itu tipe soalnya teman-teman ya, gambarannya. Jadi nanti ada kriteria soalnya A, B, C, D. Nah, nanti mana sih sikap yang dinilai efektif ya untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif ya dalam meningkatkan kinerja kita. Nah, waktu 2018 soal ini lumayan sulit gitu ya, banyak banget yang keluar dan itu penalarnya sulit, tapi 2019 itu lebih mudah teman-teman untuk TKP-nya. Mudah-mudahan 2021 juga akan lebih mudah lagi ya. Nah, selanjutnya terkait dengan profesionalisme. Di sini kita dituntut untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Jadi harus profesional ya, teman-teman. Tidak boleh ada unsur A, B, C. Harus profesional. Nah, jadi kalau kita udah tahu kisi-kisinya kan nanti lebih mudah ya. Mana sih kita harus profesional nih gitu ya. Mana sih yang terkait dengan teknologi, kita harus dapat memanfaatkan teknologi secara efektif gitu ya, teman-teman ya. Oke, saatnya kita beralih ke seleksi kompetensi bidang. Banyak banget pertanyaan seperti apa sih materi SKB. Jadi materi SKB ini berbeda tiap instansi ya teman-teman. Jadi ada yang menggunakan chat saja, ada yang menggunakan chat dan tambahan tes lainnya. Jadi setiap instansi itu berbeda. Tapi setidaknya untuk materi SKB ini memang ada kriterianya yang ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Jadi kita lihat ya, materi SKB untuk jabatan fungsional itu disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional, selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal chat BKN. Nah, jadi memang ada yang menggunakan chat BKN ya, ada yang instansi seperti Kemendikbud itu menggunakan CBT ya, mereka membuat soal sendiri gitu ya, sesuai dengan kebutuhan instansinya. Nah, untuk materi SKB, jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian atau masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Kemudian pelaksanaan dan materi SKB di instansi pusat selain dengan chat dapat pula berupa tes potensial akademik, tes praktek kerja, tes bahasa asing, tes fisik atau kesemaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara sesuai dengan dipersyaratkan oleh jabatan dengan paling sedikit 2 jenis bentuk tes. Nah, jadi ini saya contohkan yang di Kemendikbud itu ada tes wawancara, kemudian ada tes micro teaching atau praktik mengajar. Nah, jadi teman-teman nanti akan saya share ya tips untuk lolos tes wawancara dan micro teaching ya. Jadi jangan lewatkan video dari saya. Nah, selanjutnya apabila instansi menetapkan terdapat materi SKB yang menggugurkan, harus diinformasikan atau dicantumkan dalam pengumuman pendaftaran di masing-masing instansi. Gitu ya teman-teman. Oke, sudah selesai teman-teman untuk rincian materi yang saya share di video kali ini. Jadi teman-teman jangan lewatkan video saya yang lainnya, nanti bakal banyak banget ada tips lulus wawancara ya, lulus tes SKB, SKD, dan bagaimana pelatihan soalnya. Saya akan share semua di channel YouTube saya. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua supaya teman-teman dapat info video terbaru dari aku. Dan silahkan share ataupun like ya. Yang mau komen atau bertanya silahkan di link komentar. Teman-teman juga bisa follow Instagram dan Facebook saya ataupun ikut grup Telegram ya, di link deskripsi. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu, semangat belajarnya, semoga lulus CPNS 2021. Oke, see you di video selanjutnya.